sebagai salah satu penantang Ahok pada Pilkada DKI terus menjadi perbincangan politik ibu kota. Gubernur Ahok mengaku tidak masalah jika semakin banyak kandidat berebut kursi DKI 1. Kontestasi politik perebutan kursi DKI 1 mulai memanas. Setelah sejumlah nama politisi mengklaim telah dicalonkan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, kini nama tokoh nasional Yusril Iza Mahendra tengah menjadi buah bibir. Sang pengacara kelas Wahid tersebut dengan terang-terangan menantang calon gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama untuk bersaing menggapai tahta balai kota. Yusril mengaku memiliki pengalaman dan mampu mengalahkan Ahok. Ya, insya Allah kalau sudah didukung kita siap, dan saya kira pemahaman dan pengalaman selama ini ya mudah-mudahan untuk menjadi gubernur itu bukan satu hal yang terlalu sulit sebenarnya. Kita akan menggalang satu partai saja, dan partai-partai itu bisa bersatu untuk menggalang satu calon, dan itu yang sedang kita upayakan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Melihat banyaknya politikus dan tokoh yang memperebutkan posisinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak ambil pusing. Ahok bahkan mengklaim tidak menyiapkan strategi khusus untuk bersaing dalam pesta demokrasi warga Jakarta tahun 2017 nanti. Saya nggak ada strategi saya kerja rajin, keras seperti biasa. Bagaimana membuat anggaran itu setransparan mungkin supaya bisa mendatangkan data yang benar, bisa mendatangkan keadilan lalu kebaikan. Bagi saya semakin baik calon yang maju lebih baik, sehingga warga DKI mempunyai banyak pilihan. Kalau kamu punya banyak pilihan, tentu kamu akan lebih diuntungkan buat warga DKI, kayak gitu aja. Duel Yusril versus Ahok pada Pilkada nanti dinilai sejumlah kalangan bisa membingungkan 10 juta warga Jakarta dalam menentukan sosok pemimpinnya. Namun pakar politik menyebut warga DKI sudah dewasa dan tidak termakan dengan intrik calon gubernur yang bermodal popularitas. Orang Jakarta tidak melihat sosok calon gubernur dan wakil gubernur itu, calon wakil gubernur itu dari sisi ketokohan ansih, ya, dari sisi kepopuleran ansih. Dia juga melihat apakah tokoh itu memiliki kapabilitas atau enggak. Bukan tidak mungkin munculnya sosok Yusril dalam kontestasi perebutan kekuasaan ibu kota bisa menyusahkan Ahok. Yusril nampaknya ingin mengikuti jejak politik sang kakak, Yusril Iza Mahendra, yang mampu mengalahkan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur tahun lalu. Kakak Yusril Iza Mahendra terbukti mampu merebut kekuasaan sang petahana, Basuki Cahayapurnama, yang merupakan adik Ahok dengan perolehan suara sebesar 51,28%. Apakah Yusril akan berhasil melenggang ke Istana Kebon Sirih, menggeser kursi empuk sang incumbent Ahok pada Pilkada 2017 nanti? Warga Jakarta lah yang akan menjawabnya. Tim Liputan Metro TV. Keyakinan Yusril Iza Mahendra yang mengaku mampu melawan Ahok mengikuti jejak sang kakak yang mengalahkan adik Ahok pada Pilkada Belitung Timur. Ini Yusril harus bekerja keras karena Yusril belum pernah masuk sebagai belum pernah masuk berbagai survei tingkat keterpilihan calon gubernur DKI. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, nampaknya harus bersabar dan berjuang lebih keras jika benar-benar ingin maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta melawan sang petahana Basuki Cahayapurnama. Sebab hingga kini belum ada lembaga survei yang meneliti tingkat keterpilihan namanya dalam bursa kandidat pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Yusril bahkan harus lebih bersabar dan waspada jika melihat tingginya hasil survei tentang tingkat keterpilihan Ahok yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari silam. CSIS menyebutkan nama Basuki Cahayapurnama memiliki elektabilitas tertinggi dengan persentase 45% dan disusul oleh Ridwan Kamil dengan persentase 15,75% dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harani 7,75%. Sedangkan nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ade Aksa Daud elektabilitasnya 4,25%. Nama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan anggota DPR Tantowi Yahya masing-masing memiliki elektabilitas 4%. Calon lainnya seperti Abraham Lunggana, Nahrawi Ramli, Alex Nurdin, dan Jarod Saiful Hidayat elektabilitasnya di bawah 4%.
Tokoh lain yang telah mendeklarasikan diri, Adiaksa Daud, optimis bisa bersaing pada Pilkada DKI. Meski belum satupun partai meminangnya, Adiaksa mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Tokoh pramuka tersebut melihat masih ada peluang dirinya untuk mengalahkan Ahok. Seperti Pak Ahok terus elektabilitasnya 43%, berarti ada 57% kan? Ada juga undecided voter yang belum. Nah ini masih bisa jadi garapan, ya. Kalau seandainya para calon-calon yang lain bersatu misalnya, 50 punya peluang kan? Nah itu maksud bacaan saya gitu. Kutipnya salah, beliau terima salah, keluarnya salah, outputnya salah. Input salah kan keluarnya outputnya salah. Sementara, calon lain yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi partai terkait bursa calon gubernur DKI. Namun hingga kini, Ridwan Kamil masih memikirkan baik buruknya pencalonan dirinya dalam pesta demokrasi warga Jakarta itu. Saya butuh waktu untuk menghitung baik buruknya. Saya pasti ambil keputusan yang terbaik, yang positifnya paling banyak, yang negatifnya paling sedikit. Pilkada DKI Jakarta sendiri jadwalkan akan berlangsung pada pertengahan tahun 2017. Sementara untuk proses pendaftaran kandidat calon, baik dari partai dan perseorangan, diperkirakan akan dibuka pada akhir tahun ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami harus jeda. 3 paper bag yang dibawa Jessica ke dalam Cafe Olivier menjadi sorotan utama tim penyidik selama proses rekonstruksi versi penyidik. Paper bag yang dibawa Jessica dianggap menghalangi CCTV. Proses rekonstruksi kedua atau rekonstruksi versi tim penyidik digelar sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada rekonstruksi ini diperkirakan 65 adegan mulai dari Jessica masuk Cafe Olivier, memesan kopi hingga kopi diantar oleh pelayan ke meja dan pada akhirnya diminum oleh Mirna. Tim penyidik fokus pada adegan yang memperagakan Jessica meletakkan 3 paper bag di atas meja. Adegan ini dianggap sebagai salah satu cara Jessica menutupi kopi yang dipesan agar tidak terekam CCTV. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kematian Mirna ini merupakan kali pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, penyidik menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Jessica yang merupakan satu-satunya tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin turut memperagakan perannya dalam rekonstruksi ulang di Cafe Olivier. Rekonstruksi ini dilakukan lantaran beberapa keterangan Jessica dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rekonstruksi ini dilakukan dengan 2 versi, yakni versi penyidik dan versi tersangka. Rekonstruksi pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Setelah selesai melakukan rekonstruksi versi pertama ini, Jessica kemudian menolak untuk mengikuti rekonstruksi versi penyidik dikarenakan pihaknya sempat depresi selama proses rekonstruksi berlangsung. Penyidik Polda Metro Jaya memastikan tidak mempermasalahkan sikap Jessica yang hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Penyidik akan membuat berita acara terkait penolakan Jessica. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisna Murti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak sebagai gantinya. Pihak penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian subbagiannya. Yang dari kami, dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. Dua itu dilimpahkan semua, ya, disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak
mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Jessica Kumala Wongso menolak rekonstruksi versi tim penyidik karena merasa tidak melihat rekaman CCTV tersebut. Kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, juga mengatakan polisi terlalu memaksakan data yang tidak cocok, harus dicocokkan dengan fakta yang ada. Penyidik menurut CCTV. Lah CCTV kita nggak lihat, suruh ikuti gitu kan nggak benar. Berarti kan dipaksa suruh ngaku kan kita. Ya, Jessica. CCTV-nya kita kan nggak lihat. Kenapa direkonstruksi seperti CCTV? Kecuali CCTV-nya kita lihat. Pak, apa benar Jessica tadi sempat depresi? Ya, depresi karena ada sesuatu yang nggak cocok, dipaksakan supaya cocok. Satu persatu fakta tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna terungkap. Baru-baru ini pemirsa, foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara dua orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di media sosial. Fakta ini bisa jadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Mirna meninggal dunia setelah minum kopi es Vietnam di Cafe Olivier, Jakarta pada Januari 2016 yang lalu. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya, suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal ini disampaikan setelah ia mengetahui fakta dari penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Enggak ada dendam lagi antara Jessica sama. Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Enggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan Metro TV.